Halo sahabat bonsai, berjumpa kembali dengan saya di channel Hobi Bonsai Bali. Dan pada video saya kali ini saya akan membentuk satu buah bahan bonsai lagi. Dan di sini di samping saya sudah ada satu buah bakalan bonsai serut, dan nanti maunya saya pruning dulu dan kemudian baru di wiring. Nah, bagaimana kelanjutan video ini dan bagaimana prosesnya, pokoknya saksikan terus video ini sampai akhir, dan jangan lupa dukungannya dengan cara like, share, dan subscribe. Semoga channel ini bisa terus berkembang. Seperti yang sahabat bonsai perhatikan, bentuk batangnya ada dua ya, seperti ini, dan pertumbuhan cabangnya juga sudah lumayan banyak dan sudah lumayan besar-besar, dan ini menandakan bahwa bahan ini sudah siap untuk diproses lagi, baik dengan cara pruning dan juga pengawatan atau wiring. Nah, bahan ini kira-kira umurnya sudah 8 bulanan, dan kebetulan dari sejak awal tanam juga medianya belum sempat saya ganti. Tapi untuk sekarang kita cukup dengan proses awal dulu, yaitu pruning dan proses pengawatan. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan di video bisa bermanfaat dan tentunya bisa menginspirasi sahabat bonsai dimanapun berada, dan tentunya bisa menghibur. Dan mungkin nanti dalam prosesnya ada beberapa bagian cabang ataupun ranting yang akan kita hilangkan, karena bisa dilihat ada beberapa cabang dan pertumbuhan ranting yang tidak sesuai. Nanti kita lihat dulu setelah pruning. Kalau dirasa memang tidak pas posisinya atau tidak bagus, nanti bisa kita hilangkan ya, bisa kita potong. Nah, sahabat bonsai, kita mulai saja proses pemangkasan daun atau pruning, dan juga pemilihan atau seleksi cabang. Nanti diharapkan setelah proses pemilihan cabang selesai, nanti kita bisa memperoleh atau menyisakan cabang-cabang yang pas yang akan kita pakai nanti sebagai tangan-tangan atau sebagai ranting dari bakalan ini. Walaupun bakalan ini atau bahan ini memiliki bentuk yang sederhana, tetapi apabila kita kerjakan dengan kreativitas yang kita miliki atau jiwa seni yang kita miliki, sudah barang pasti bahan ini akan menjadi bahan yang bagus ke depannya dan lebih berkarakter lagi, dan tentunya nanti di masa depan bisa menjadi bahan yang menjanjikan, terutama bisa meningkatkan nilai jual atau nilai ekonomisnya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa untuk membuat satu buah bonsai kita tidak perlu mendapatkan sebuah bakalan yang bagus ya, bagus dan sudah berkarakter. Nah, dengan bahan yang sederhana saja kita sudah bisa membuat satu buah bonsai yang berkarakter dan bagus. Tentunya kita harus mengerjakannya dengan tekun, dengan kreativitas kita, dan tentunya juga dengan jiwa seni yang kita miliki. Memang saya akui dalam proses pembuatan bonsai itu memerlukan waktu yang sangat lama ya, dan proses yang juga tidak sebentar. Tapi dengan
proses itu kalau kita lalui dengan sabar dan tekun, kita lalui prosesnya satu demi satu, tahap demi tahap, niscaya nanti hasilnya di masa depan juga tidak akan mengecewakan. Seperti yang pepatah bilang, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, begitu juga di dunia bonsai, kita harus tekun, bersabar, melalui proses demi proses untuk mendapatkan hasil yang memuaskan di masa depan. Walaupun kita masih dalam proses belajar, sama seperti saya juga masih dalam proses belajar, karena terus terang saja saya baru beberapa bulan ini menekuni atau hobi dengan bonsai. Kita memang harus banyak bersabar dan berproses ya, karena segala sesuatu itu tidak akan bisa dicapai dengan mudah seperti membalik telapak tangan. Jadi kita harus mengalir seperti air melalui proses dengan dengan tekun dan banyak bersabar. Sudah pasti nanti kita akan mencapai apa yang kita inginkan atau kita tujukan. Dan mudah-mudahan nanti setelah bahan ini selesai kita proses, mudah-mudahan nanti di masa depan bahan ini bisa menjadi satu buah bonsai yang bagus, bonsai yang berkarakter seperti apa yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan juga nanti bisa bisa menghasilkan untuk kita. Nanti bisa kita jual atau bisa kita pamerkan dan sebagainya. Kita harus bisa terus berharap, dengan syarat kita harus melalui prosesnya dengan tekun dan sabar. Dan sekarang kita masuk pada proses pengawatan atau wiring, dimana pada tahap ini saya memakai kawat dengan ukuran 1,5 mili
untuk ukuran atau ukuran cabang yang kecil, dan nanti untuk cabang yang ukurannya relatif besar nanti saya akan memakai ukuran kawat 3,5. Nah, dalam proses pengawatan saya rasa tidak perlu atau tidak harus memakai kawat baru ya, karena kawat bekas pun bisa kita pakai, dengan catatan kawat bekas tersebut masih dalam kondisi bagus dan masih layak pakai. Untuk bahan bonsai kali ini saya rencananya konsepkan dengan gaya twin. Artinya nanti ada 2 batang, dan tentunya nanti mahkotanya juga nanti akan ada 2. Cuman nanti yang lebih tinggi mahkotanya akan mengimbangi nanti mahkota yang ada di cabang yang lebih pendek. Dalam proses ini ada juga beberapa cabang yang saya potong atau saya kurangi karena menurut saya posisi batangnya tidak tepat, dan juga cabangnya agak menumpuk. Jadi kita harus memilih salah satu mana yang kita anggap posisinya paling bagus atau paling baik. Dan seperti yang sudah kita tahu, bahwa dalam proses pengawatan ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu posisi kawat atau posisi lilitan kawat, dimana pada saat kita ingin menekuk cabang dari bahan bonsai kita ke arah kanan, maka lilitan kawat yang kita pasang harus searah, yaitu ke kanan juga. Begitu juga sebaliknya, kalau kita ingin menekuk cabangnya ke kiri, maka kita harus memasang lilitan kawatnya ke arah kiri. Itu bertujuan agar pada saat kita menekuk cabang nanti, tekukan tersebut bisa maksimal karena searah dengan lilitan kawat, sehingga tekukannya menjadi kuat dan kemungkinan untuk cabang untuk kembali ke posisi semula itu sangat kecil. Nah, jika kita melakukannya dengan berlawanan, dalam arti kita pada saat kita ingin menekuk ke kanan tapi kita memasang kawatnya ke kiri, maka bisa dipastikan tekukannya akan tidak maksimal, dan kawatnya sudah pasti akan kendor dan tidak bisa menopang cabang atau dahan yang kita tekuk. Dan cabang ini akan saya potong karena posisinya menutupi tampak depan dari bakalan atau bahan bonsai ini, dan saya sudah pilih satu cabang yang tepat, walaupun ya ukuran cabangnya lebih kecil dari yang tadi, tapi karena posisinya lebih bagus, maka cabang inilah yang akan saya pakai. Dan sekali lagi saran saya, janganlah cepat-cepat berputus asa dalam berproses. Kita harus terus bersabar dan berusaha, karena dengan kita tekun berusaha maka hasil yang akan kita capai nanti juga akan memuaskan.
dan sesuai keinginan atau sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena seperti yang sahabat bonsai ketahui, untuk membuat satu buah bonsai itu prosesnya sangat lama dan membutuhkan waktu bertahun-tahun, sehingga untuk memulai prosesnya pun kita harus betul-betul betul-betul bersungguh-sungguh agar nanti proses selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Dan sekarang yang saya wiring ini adalah bakalan mahkota yang terletak di batang yang lebih besar. Dan seperti yang saya bilang tadi, akan ada 2 mahkota, dan ini adalah bakalan mahkota yang ada di batang yang lebih kecil atau lebih pendek. Karena bahan bonsai ini konsepnya adalah twin, jadi harus ada 2 mahkota sehingga satu sama lain nanti bisa mengimbangi bentuk masing-masing dari bagian batang pada bahan ini. Dan satu lagi cabang yang akan saya potong, karena saya rasa ini menutupi tampak depan juga, sehingga saya harus pilih salah satu yang di atas. Yang saya pilih yang bentuknya juga agak kecil ya, tapi walaupun kecil tapi sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sesuai posisinya, jadi tidak apa-apa. Sekarang kita kawati atau wiring, dan mudah-mudahan nanti pilihan saya tepat. Karena tadi terus terang saja ya, cabang yang saya potong itu sudah sempat saya kawati tadi, tapi saya buka lagi karena saya lihat posisinya nggak bagus. Jadi saya lepas lagi kawatnya dan saya potong akhirnya, dan saya pilih cabang yang lebih kecil yang saya kawati sekarang ini. Dan sekali lagi mudah-mudahan pilihan saya tepat. Ya, pada intinya dalam proses pemilihan cabang tersebut kita tidak boleh ragu-ragu ya, karena pilihan kita itu merupakan hal yang mutlak. Dalam arti kalau kita sudah pilih salah satu antara A dan B, sehingga kita potong salah satunya, maka kita tidak akan bisa kembali lagi, karena cabang yang sudah kita potong tidak bisa kita sambung lagi. Jadi dalam proses ini kita tidak boleh ragu-ragu dan harus yakin dengan pilihan kita.
Dan sudah hampir rampung proses wiringnya, tinggal kita membenahi sedikit-sedikit cabang dari bahan ini, dan saya rasa hasilnya ya lumayan bagus. Kalau sekedar untuk koleksi di rumah ya lumayan bagus. Nah sahabat bonsai, itu tadi prosesnya dari pemilihan cabang, pruning, dan sampai pengawatan, dan beginilah hasil akhirnya. Di sini tadi banyak sekali cabang-cabang yang kita potong karena terlihat sangat tidak bagus ya, dan begitu rapat, jadi banyak sekali cabang-cabang yang kita hilangkan. Dan beginilah hasil akhirnya. Dan ini cabang-cabang yang sudah kita pilih tadi, dan ini calon mahkotanya nanti. Dan kenapa saya biarkan masih panjang-panjang seperti ini, tidak saya potong, karena saya masih menunggu pertumbuhannya biar seimbang dulu dengan batang utama dengan ini. Nanti kalau sudah sesuai besarnya, nanti baru kita proses lagi, kita potong lagi. Nah sahabat bonsai, mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini, dan sekali lagi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan tentunya sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam satu hobi, salam bonsai.